Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang cukup berat, tapi sangat krusial buat kita pahami. Tragedi Bekasi Timur 2026. Ini kejadian yang benar-benar memilukan dan ninggalin duka yang mendalam banget buat kita semua. Jadi, mari kita urai sama-sama fakta-faktanya, biar kita bisa ngerti apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Bayangkan, inti dari seluruh rentetan kejadian yang membingungkan ini bermuara pada satu kejanggalan yang sangat fatal. Dua rangkaian kereta berada di satu jalur yang sama. Maksud saya, kalau kita bicara logika dan standar keselamatan kereta api modern yang pakai sistem blok tertutup, kejadian kayak gini tuh secara teori mustahil terjadi kan? Sistem itu udah dirancang sedemikian rupa supaya satu area rel cuma bisa diisi sama satu kereta aja di satu waktu. Terus pertanyaannya gimana ceritanya? Dua kereta yang beda dengan jadwal yang beda bisa ketemu di titik koordinat rel yang persis sama di detik yang bersamaan. Nah, teka-teki inilah yang jadi kunci utama dari seluruh laporan insiden ini. Bagian pertama, kronologi tragedi Bekasi Timur, rincian waktu kejadian. Laporan ini tuh ngasih lihat sebuah efek domino dari kegagalan yang berujung pada bencana luar biasa. Perhatikan gimana insiden ini bergulir dengan sangat cepat. Di titik pertama, sekitar jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat, semuanya berawal dari kejadian di luar stasiun. Ada KRL tujuan Cikarang yang nabrak sebuah taksi, yang malangnya terjebak di perlintasan sebidang Bulak Kapal. Nah, karena benturan awal ini, kita beranjak ke titik kedua. KRL tersebut pastinya terpaksa melakukan pemberhentian darurat dong. Laporan nyebutin mereka berhenti persis di jalur 1. Disinilah, krisis berubah drastis, dari yang tadinya cuma darurat lokal, jadi sebuah malapetaka. Puncaknya di titik ketiga, tiba-tiba aja kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi, melaju kencang dari arah belakang di jalur yang sama persis. Kereta ini langsung ngehantam keras bagian belakang KRL yang lagi berhenti tadi. Efek benturannya bikin gerbong-gerbong penumpang rusak sangat parah. Bagian kedua, skala dampak dan kerusakan, menghitung kerugian. 14. Saya pengen kita berhenti sejenak dan merenungkan angka ini. Ini bukan cuma sekedar baris data di atas kertas laporan ya, ini adalah nyawa yang hilang. Laporan resmi mencatat korban meninggal dunia akibat tabrakan tersebut mencapai 14 orang. Benar-benar sebuah tragedi kemanusiaan yang bikin kita semua berduka sangat dalam. Dan di luar korban jiwa tadi, tercatat ada 81 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Bayangkan skala manusia dari dampak tabrakan ini masif banget kan? Angka ini seolah menggarisbawahi ke kita betapa luar biasanya energi kinetik dan kehancuran yang terjadi saat kereta jarak jauh menghantam rangkaian KRL dari belakang. Nah, para korban luka ini pastinya butuh penanganan medis cepatnya ya. Laporan secara spesifik nyebutin kalau perawatan intensif difokuskan di 2 lokasi utama di sekitar wilayah kejadian. Pasien-pasien didistribusikan ke RSUD Kota Bekasi dan Rumah Sakit Bella. Di sanalah para tenaga medis berjuang mati-matian buat memulihkan kondisi puluhan penumpang yang terdampak benturan hebat tadi. Dan data ini benar-benar kasih gambaran yang jelas banget soal efek domino lainnya. Gimana kecelakaan di satu titik aja bisa ngelumpuhin sistem dalam skala besar. Angka 25 ini mewakili jumlah pembatalan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh. Mobilitas publik langsung lumpuh total. Efek dari kerusakan infrastruktur dan tertutupnya jalur utama ini nyiptain semacam kelumpuhan logistik operasional yang langsung merembet ke seluruh penjuru jaringan transportasi kereta api di hari itu juga. Bagian ketiga. Respons KAI dan evakuasi, upaya pemulihan darurat. Tentu saja pemulihan fisik di lapangan jadi prioritas utama, dan proses evakuasinya ini bukan pekerjaan gampang. Rangkaian gerobong kereta yang udah ringsek parah itu gak bisa gitu aja ditarik. Laporan nyebutin kalau evakuasi ini sampai harus ngerahin alat-alat berat ke lokasi. Fokus utamanya 1, bersihin jalur secepat mungkin, supaya operasional perkereta apian yang sempat lumpuh tadi bisa normal lagi dan kembali melayani publik. Sementara alat berat lagi kerja keras di lapangan, dari sisi administratif institusi juga langsung ngambil tindakan. Laporan mencatat kalau PT Kereta Api Indonesia udah ngasih pernyataan resminya. Ada 3 poin komitmen nih yang disampaikan. Pertama, permohonan maaf ke publik. Kedua, jaminan penuh kalau seluruh biaya perawatan di rumah sakit bakal ditanggung sama mereka. Dan yang ketiga, mastiin adanya santunan buat para korban. Ini langkah resmi pertama yang diambil sebagai bentuk respons dan kompensasi atas kejadian tersebut. Bagian keempat, fokus investigasi mendalam KNKT, mencari akar masalah. Jadi, poin krusialnya di sini adalah nyari tahu di mana sebenarnya letak kegagalan prosedural atau mekanikal yang terjadi.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT sekarang lagi bener-bener fokus ngebandingin dua area teknis utama ini. Di satu sisi, ada sistem persinyalan yang ibaratnya jadi mata otomatis buat nyegah kereta masuk jalur sibuk. Apakah sistem ini gagal ngedeteksi keberadaan KRL yang lagi berhenti darurat di jalur 1? Atau, di sisi lainnya, kita lihat prosedur komunikasi di pos kendali operasional. Apakah ada kelalaian manusia atau miskomunikasi fatal yang malah ngasih instruksi KA Argo Bromo Anggrek buat terus melaju di jalur yang jelas-jelas tertutup? Nah, dua aspek inilah yang sekarang jadi kunci utama buat nyegah kejadian tragis kayak gini terulang lagi di masa depan. Pada akhirnya, setelah kita runut semua kronologinya, mulai dari perlintasan bola kapal, skala kehancurannya, sampai ke upaya investigasi yang lagi jalan sekarang, kita pasti selalu balik lagi ke satu pertanyaan inti yang butuh jawaban tuntas. Mengapa kedua kereta tersebut bisa berada di jalur yang sama pada waktu yang bersamaan? Jawaban dari investigasi KNKT nanti pada akhirnya nggak cuma bakal ngungkap kebenaran di balik tragedi Bekasi Timur 2026 ini, tapi juga bakal nentuin seberapa aman sih sistem kereta api yang kita gunakan di masa depan. Silahkan kalian renungkan pertanyaan mendasar ini. Terima kasih banyak udah ikut bedah kasus bareng saya hari ini.